Halo, selamat datang di channel Matpi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan dan fungsi kuadrat bagian kelima. Pokok bahasan yang akan dibahas di video kali ini yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yang keempat, rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini memiliki dua akar yang memenuhi yaitu x1 dan x2. Nah, untuk akar-akar dari persamaan kuadrat, biasanya akar-akar tersebut bukan hanya x1 atau x2. Di soal-soal, biasanya akar-akar dari persamaan kuadrat menggunakan alfa atau beta, ataupun menggunakan variabel berupa a, b, c, atau p, q, r, m, n, dan seterusnya. Nah, di sini kita menyepakati bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah x1 dan x2. Maka kita punya x1-nya, yaitu negatif b, ditambah dengan akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a, atau x2-nya, kita punya negatif b, dikurang dengan akar dari b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Maka untuk menentukan rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, yang pertama, rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat, kita punya akar-akarnya tadi adalah x1 dan x2, maka rumus jumlahnya yaitu x1 ditambah dengan x2 sama dengan negatif b per a. Yang kedua, rumus hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini, x1 dikali dengan x2 nilainya sama dengan c per a. Nah, agar kita lebih paham dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, maka kita kerjakan beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Tentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Dari persamaan kuadrat ini, nilai a-nya adalah 2, yaitu koefisien dari x pangkat 2. B-nya adalah negatif 3, yaitu koefisien dari x. Dan c-nya adalah negatif 5. Yang ditanyakan adalah jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Yang A, kita cari terlebih dahulu rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka rumus jumlahnya yaitu x1 ditambah dengan x2 sama dengan negatif b per a, yang mana b-nya kita ganti dengan negatif 3 dan a-nya kita ganti dengan 2. Negatif dikali dengan negatif 3 per 2, nilainya adalah positif 3 per 2. Kemudian yang ke B, kita cari rumus hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu x1 dikali dengan x2, nilainya adalah c per a, yang mana c-nya kita ganti dengan negatif 5, dan a-nya kita ganti dengan 2. Negatif 5 dibagi dengan 2, nilainya adalah negatif 5 per 2. Maka hasil jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu 3 per 2, dan hasil kalinya adalah negatif 5 per 2. Nomor 2, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Tentukan yang pertama, x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat. Yang kedua, x1 per x2 ditambah dengan x2 per x1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan nilai a, b, dan c-nya. Nilai a-nya adalah 1, yaitu koefisien dari x pangkat 2. B-nya adalah negatif 2, yaitu koefisien dari x. Dan c-nya negatif 3. Untuk bisa menjawab soal A dan soal B, maka kita harus cari terlebih dahulu, yaitu rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu x1 ditambah dengan x2, nilainya sama dengan negatif b per a, yang mana b-nya kita ganti dengan negatif 2, dan a-nya kita ganti dengan 1. Negatif dikali dengan negatif 2, nilainya positif 2, dibagi dengan 1, nilainya adalah positif 2. Kemudian kita cari hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini, yaitu x1 dikali dengan x2, nilainya sama dengan c per a, dengan c-nya kita ganti dengan negatif 3, dan a-nya kita ganti dengan 1. Negatif 3 dibagi dengan 1, nilainya sama dengan negatif 3. Maka kita punya hasil jumlah dari persamaan kuadrat ini adalah 2,
dan hasil kalinya adalah negatif 3. Kita cari soal yang pertama, yaitu soal A, x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat. Untuk bisa menjawab soal ini, yang perlu kita ingat adalah sifat aljabar. Kalau misalnya kita punya sifat aljabar, yaitu x1 ditambah dengan x2 dikuadratkan, maka bentuk yang ini kita bisa ubah nilainya menjadi x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat ditambah dengan 2 kali x1 dikali dengan x2. Di sini kita sudah punya yaitu x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat. Kemudian kita tambahkan dengan 2 kali x1 dikali dengan x2 yang ada di sini. Nilainya sama dengan x1 ditambah dengan x2 dikuadratkan. x1 tambah x2 dikuadratkan sama dengan x1 ditambah x2 dikuadratkan. Positif 2 kali x1 kali x2, di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2 dikali dengan x1 kali x2. Nah, sekarang kita punya x1 ditambah x2 nilainya adalah 2, maka kita langsung mengganti dengan 2, yaitu 2 dikuadratkan, dikurang dengan 2 kali x1 dikali dengan x2, nilainya adalah negatif 3, maka kita kurang dengan 2 dikali dengan negatif 3. 2 dikuadratkan nilainya 4, negatif 2 dikali dengan negatif 3, nilainya adalah positif 6, 4 ditambah 6, nilainya adalah 10. Maka hasil dari x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat adalah 10. Yang berikut kita jawab soal B. Kita punya soal B yaitu x1 per x2 ditambah dengan x2 per x1. Bentuk soal B merupakan bentuk pecahan, maka kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara x1 dikalikan dengan x1. Kita tuliskan di sini ditambah dengan x2 dikalikan dengan x2. Kemudian dibagi dengan penyebutnya, yaitu x2 dikali dengan x1. Penulisannya bisa kita tukar menjadi x1 dikali dengan x2. x1 dikali dengan x1 nilainya adalah x1 kuadrat. Ditambah dengan x2 dikali dengan x2 nilainya x2 kuadrat. Dibagi dengan x1 dikali dengan x2. Di sini kita punya nilai dari x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat. Nilainya adalah 10, seperti yang terlihat di soal A. Maka yang ini kita tidak perlu cari lagi nilainya, kita ganti nilainya dengan 10, dibagi dengan x1 dikali dengan x2, yang mana hasil perkalian dari x1 dikali dengan x2 adalah negatif 3, maka kita bagi dengan negatif 3, 10 dibagi dengan negatif 3, nilainya adalah negatif 10/3. Nomor 3, diketahui akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang dengan p kurang 2x dikurang 6 sama dengan 0 adalah m dan n yang memenuhi m kuadrat ditambah 2mn ditambah n kuadrat sama dengan 9. Maka nilai p dari persamaan kuadrat ini yaitu titik. Dari soal ini kita punya nilai a-nya adalah 1, yaitu koefisien dari x pangkat 2. B-nya adalah negatif p dikurang dengan 2. Negatif dikalikan ke bilangan yang ada di dalam kurung, nilainya adalah negatif P ditambah dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 6. Di soal ini, kita punya informasi, M kuadrat ditambah 2mn ditambah N kuadrat sama dengan 9. Bentuk yang ini, kita gunakan sifat aljabar. Kalau misalnya kita punya sifat aljabar, yaitu M kuadrat ditambah dengan 2mn ditambah dengan N kuadrat, nilainya sama dengan M ditambah N dikuadratkan. Maka bentuk yang ini, nilainya kita ganti dengan M ditambah dengan N dikuadratkan. Nilainya sama dengan 9. Di sini kita punya nilai dari M ditambah N, yang mana M dan N tadi merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. M ditambah N merupakan hasil jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Maka kita cari rumus jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat ini. M ditambah N sama dengan negatif B per A. Dengan B-nya kita ganti dengan negatif P ditambah 2. Dan A-nya kita ganti dengan 1. Negatif dikali dengan negatif P, nilainya adalah P. Negatif dikali dengan positif 2, nilainya negatif 2. Kemudian dibagi dengan 1, nilainya adalah P kurang 2. Kita punya nilai dari M tambah N-nya adalah P kurang 2. Maka M tambah N kita ganti dengan P kurang 2 sama dengan 9. P dikuadratkan nilainya adalah P kuadrat. 2 dikali P dikali dengan negatif 2, negatif 4P.
Negatif 2 dikuadratkan, positif 4. 9 di ruas kanan, pindah ke ruas kiri, menjadi negatif 9. Yang sama kita operasikan, yaitu positif 4 kurang 9, negatif 5. Maka menjadi P kuadrat dikurang 4P kurang 5 sama dengan 0. Bentuk yang ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan menggunakan pemfaktoran. Hasil pemfaktorannya yaitu P kurang 5 dikali dengan P tambah 1 sama dengan 0. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara lengkap cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran, silakan menonton video kami di deskripsi video ini. P kurang 5 sama dengan 0, maka P-nya adalah 5. Atau P tambah 1 sama dengan 0, maka kita punya P-nya sama dengan negatif 1. Maka nilai P yang memenuhi persamaan kuadrat ini yaitu P-nya adalah 5 dan P-nya sama dengan negatif 1. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.